Apa kabar rekan baca semuanya? Bertemu kembali di Amos Channel dan tentu saja di Baca Buku Buatmu. Dan untuk Anda semuanya, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita merayakan Jumat Agung dan saya akan bacakan untuk Anda semuanya sebuah renungan dari buku Pastor Kongki untuk Anda semuanya. Mari kita baca bersama. Rekan baca semuanya, saya akan bacakan untuk Anda semuanya buku dari Pastor Kongki yang berjudul Memperbarui Kehidupan Rohani dalam 90 Hari. Dan pada bagian hari ini saya akan bacakan untuk Anda semua dari halaman 21 yang berjudul Darah Yesus. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Pada saat Anda menyembelih seekor anak domba, dengan segera darahnya akan mengalir. Bangsa Israel menada darahnya dalam sebuah baskom, tetapi selama darah itu ada di dalam baskom, darah itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Dengan menggunakan seikat hisop, darah itu harus digunakan di setiap rumah, dioleskan pada daun pintu dan kedua sisi pintu. Hanya dengan cara itulah darah itu melindungi keluarga Israel yang hidup di dalamnya. Yesus Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikorbankan untuk kita. Darahnya telah tercurah di atas kayu salib, tetapi hal itu tidak melindungi siapapun dan tidak memberikan keuntungan apa-apa selama darah itu berada di dalam baskom teologi. Hal itu tidak akan memberikan kebaikan apapun bagi kita, hanya ketika digunakan dengan benar pada tempat yang membutuhkan, darah itu menjadi efektif dan melakukan tugasnya. Di bawah Perjanjian Lama, alat yang orang Israel gunakan untuk mengalirkan darah ke suatu tempat yang membutuhkan adalah seikat hisop. Di bawah Perjanjian Baru, kita melakukannya lewat kata-kata kesaksian kita, seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 11. Dengan mulut kita harus memperkatakan apa kata firman Tuhan tentang darah Yesus, atau kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari darah itu. Semua yang kita percaya tidak berguna jika kita tidak memperkatakannya secara lisan. Iblis akan memerangi Anda dan berusaha sekeras mungkin untuk menakuti Anda, membuat Anda merasa malu dan mencegah Anda untuk mengungkapkan kesaksian yang jelas, berani, dan alkitabiah. Sebab dia tahu saat Anda melakukan itu, dia tidak bisa menyentuh Anda lagi. Nah, apa kata firman Tuhan tentang darah Yesus? Yang pertama, Efesus pasal 1 ayat 7 berkata bahwa lewat darahnya aku ditebus dari semua dosa. Yang kedua, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9 berkata bahwa lewat darahnya aku disucikan dan diampuni dari segala dosa. Yang ketiga, dari Roma pasal 5 ayat 9 berkata bahwa lewat darahnya aku dibenarkan. Yang keempat, Ibrani pasal 13 ayat 12 berkata bahwa lewat darahnya aku dikuduskan, dipisahkan untuk Allah. Yang kelima, 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata bahwa lewat darahnya aku sekarang adalah bait Roh Kudus. Sebab itulah iblis tidak lagi punya tempat di dalamku dan tidak lagi berkuasa atasku. Akuilah semua janji-janji Allah yang di dalam Alkitab ini setiap hari secara lisan. Selamat merayakan Jumat Agung, mengingat kembali penumpahan darah di atas kayu salib dan menjadi penebusan yang sejati bagi hidup kita. Terima kasih sudah membaca renungan Jumat Agung bersama dengan saya, dan sampai ketemu di baca buku yang selanjutnya.